Selanjutnya, penyediaan buku non-teks dengan ketentuan sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah, diutamakan untuk menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi sekolah. Lalu, buku yang dibeli sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian atau Pemda, sama lah dengan yang di atas. Yang ketiga juga sama, apabila belum dapat memenuhi kebutuhan buku yang sudah dinilai, SMK dan SLB tidak diwajibkan untuk membeli buku non-teks yang dinilai dan ditetapkan oleh kementerian. Lalu selanjutnya, penyediaan buku digital dan atau pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional layanan perpustakaan. Selanjutnya, komponen dari penggunaan dana BOS reguler yang ketiga, yaitu pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Kegiatan pembelajaran meliputi 1. Penyediaan alat pendidikan dan atau bahan pendukung pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan dan persiapan ujian. Yang ketiga, untuk biaya untuk pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, dan pengembangan buku elektronik. Yang keempat, penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pengembangan kegiatan literasi, pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah dan atau pembiayaan kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran. Lalu ini yang masih ketiga, poin B, kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran meliputi pertama, mendukung penyelenggaraan ekskul yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba di sekolah. Jadi yang tadi, kalau ada yang bertanya, Pak, ini ada lomba nih, ini ekstrakurikuler, terus ada lombanya di sekolah, boleh nggak dibiayai? Kalau di sini di Permendikbud 2 jelas, termasuk pembiayaan lomba di sekolah, artinya boleh. Lalu pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan lomba di dalam negeri, kegiatan terlomba di dalam negeri ini juga boleh. Mau lombanya di Serang, di Jakarta, atau di Surabaya, sepanjang dia di dalam negeri, kecuali lombanya di Singapura atau di Malaysia, itu kalau dari dana BOS tidak diperkenankan. Mungkin kalau misalnya ada sumbangan lainnya, silahkan. Dan yang poin 3 di huruf B ini, pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler. Lalu komponen keempat, penggunaan dana BOS, yaitu pembiayaan pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Di antaranya pembiayaan untuk penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, survei karakter, asesmen sekolah, asesmen berbasis komputer, dan atau asesmen lainnya, termasuk penyediaan laporan hasil ulangan, ujian, asesmen, dan atau pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran di sekolah. Selanjutnya masih kita ke komponen yang kelima, yaitu pembiayaan ini masih ada yang bocor ya suaranya. Kalau kita nunggu ditambal dulu yang bocornya, baru kita lanjut. Untuk Pak Nadi, Pak Admin nggak bisa di-mute dari Pak Maman di ini kan Pak Maman langsung dari situ. Oke, kita lanjut ya. Yang kelima, pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan di sekolah, yaitu pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan operasional rutin sekolah, baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh, dan atau
digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman atau disinfektan, masker atau penunjang kebersihan lainnya. Ini sepanjang, walaupun sekarang kenyataannya Presiden sendiri sudah melonggarkan, boleh nggak pakai masker di luar ruangan seperti itu mungkin. Tapi untuk ini komponen di komponen 5 ini masih tercantum pembelian disinfektan, hand sanitizer atau masker. Jadi artinya kalau memang urgent diperlukan beli itu ya mangga gitu. Tapi kalau misalnya masker atau ini sudah dikurangi pemakaiannya, mungkin tadi bisa untuk lebih ke pembelian sabun pembersih tangan atau cairan atau penunjang kebersihan lainnya lah. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa merinci sendiri, oh yang termasuk penunjang kebersihan lainnya itu apa gitu ya. Lalu yang keenam, pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Jadi digunakan dalam rangka mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pengembangan atau peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini boleh nih. Untuk mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pengembangan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Ini untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ya. Lalu digunakan dalam rangka pengembangan inovasi terkait pengembangan konten pembelajaran, metode pembelajaran, kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Nah ini, kalau Bapak Ibu Ibu Bedah, mohon di mute Bu, masih bocor. Ibu mikrofonnya di off dulu deh. Nah itu sudah Bu. Udah Bu. Udah mute sekarang. Oke, selanjutnya tadi terkait pengembangan konten pembelajaran. Jangan kalah sama Deddy Kobuzir ya. Kalau Bapak Ibu ternyata bisa membuat pengembangan konten pembelajaran, ya kenapa tidak gitu. Oh ternyata misalnya ada biayanya nih, tapi kan di sini di komponen nomor 6 ini tercover nih. Jadi pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan diantaranya dalam rangka pengembangan inovasi terkait pengembangan konten pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu membuat podcast terkait gimana caranya rumus matematika yang mudah, yang yang bisa cepat diserap oleh anak-anak, misalnya, itu tidak apa-apa itu. Saya kira di era 5.0 ini hal-hal seperti itu sudah harus dilakukan ya. Ini generasi milenial saatnya beraksi. Lalu di sini juga ada pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya komponen yang nomor 7 yaitu pembiayaan langganan daya dan jasa, diantaranya digunakan untuk menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, termasuk biaya perawatan dan atau perbaikan bagi sekolah yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil. Jadi kalau sekolah yang memang belum ada jaringan listrik atau listriknya biar pret gitu ya, biar pret, itu bisa menyewa atau membeli genset atau panel surya. Tapi tadi kita tentunya tidak bisa kita bicara, oh listriknya biar pret. Begitu kita cari informasi, ternyata dalam sebulan itu hanya mati lampu 1 kali, yaitu itu saya kira wajar banget. Karena PLN pun ada yang disebut maintenance ya. Kalau maintenance mereka kan akan pengumuman dulu, akan ada pemadaman atau apa, karena pemadaman itu kan bisa terjadi karena memang force major, ada kondisi tidak diduga, apakah itu ada pohon rubuh nimpa pohon, atau gardunya ketabrak mobil, atau ada konslet. Ada juga yang memang maintenance, perbaikan, mau nambah gardu atau apa ya, itu saya kira tidak bisa dikategorikan listriknya tidak stabil ya. Itu listrik stabil hanya memang kalau yang disebut biar pret itu misalnya dalam 1 minggu atau 1 hari dia bisa berkali-kali padam nyala gitu.
Lalu selanjutnya dapat juga digunakan untuk pembelian pulsa paket data atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini kita bicara tentunya pada saat kondisinya masih pandemik, WFH kayak gitu. Masih online. Nah, tapi sekarang kan sudah offline. Sudah offline mungkin, jadi yang ini tuh sifatnya tentatif lah. Kita lihat prioritas yang lain yang lebih prioritas daripada beli pulsa atau paket data. Kalau memang ternyata proses KBM-nya itu sudah offline. Lalu pembiayaan yang mendukung operasional sekolah meliputi pemasangan baru, penambahan kapasitas pembayaran langganan, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin, atau pembiayaan langganan daya dan jasa lainnya. Boleh yang yang listriknya masih belum ini, terutama untuk SMK ya. SMK itu dulu kan pernah dapat bantuan, tahun kemarin kan dapat bantuan dari DAK kalau tidak salah, itu banyak yang bantuan peralatan atau mesin untuk praktek itu. Ternyata memang listrik di sekolahnya belum 3 phase katanya, harusnya kan 3 phase. Itu mungkin bisa tambah daya. Kalau melihat di sini tadi itu memang diperkenankan gitu. Lalu yang komponen ke-8 itu terkait dengan pembiayaan pemeliharaan sarpras sekolah, digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak ringan pada sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, perbaikan kerusakan komponen non-struktural bangunan sekolah dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% dari komponen terpasang bangunan, seperti penutup atap, penutup plafon, kelistrikan, pintu, jendela, dan aksesoris lainnya, pengecatan dan atau penutup lantai. Nah, ini banyak pertanyaan, Pak, kita mau ganti baja atap, atap baja ringan, kayunya udah, nah itu tinggal dihitung aja Bapak Ibu, apakah itu memang 30% termasuknya kalau kita bicara bangunan. Kalau atapnya itu nggak ada, apakah itu 30%? Jadi kita harus melihat itu. Kalau di sini yang diperkenankan misalnya keramik nih, ada yang bolong, ada yang pecah, ya tambal, kayak gitu. Plafon ada kucing atau misalnya ada apa yang suka makan ayam itu ya, biawak. Kalau nggak biawak, kalau orang pandai ngelebak tahu tuh careuh ya. Kadang-kadang bersarang di atap plafon gitu bikin jebol. Ya boleh ganti plafonnya. Tadi batasannya itu tadi 30% ya. 30% dari komponen terpasang bangunan. Kusen rusak atau sudah kacanya pecah, bisa diganti. Yang penting dia tidak melebihi 30% dari komponen bangunan. Tapi kalau tadi misalnya sudah atap, saya kira itu mungkin udah bisa masuk 50% ya, kalau bicara atap rangka baja. Pengecatan juga bisa, pengecatan atau penutup lantai. Nah, penutup lantai ini bisa karpet, bisa maksudnya karpet yang karpet bukan karpet bludru ya, karpet yang motif kayu atau kayak gitu. Lalu perbaikan mebel air dan atau meja dan atau kursi peserta didik atau guru jika meja dan atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan. Sering banyak pertanyaan ke saya, Pak, ini kan mebel air yang untuk belajar siswa, meja dan kursinya pada rusak karena pandemik kemarin, kita pada online semua, jadi udah rayap, udah ini. Terus boleh nggak beli? Ya kan di sini kalau memang masih bisa diperbaiki, perbaiki. Tapi kalau memang kerusakannya udah parah, boleh diperkenankan beli, gitu kan. Nah, waktu itu ada yang bertanya, itu saya tanya, memang kurangnya berapa lagi Pak gitu? Oh, kurangnya 2 rombel Pak. Ya itu mana ada. Ya udah aku sama Bu Tuti. Oh ya udah, aku lagi ngobrol ini dulu ya. Ya. Bukan ya Bapak. Bu, udah banyak tanya dulu aja Bu. Oh, Ibu ada bahu ya Bapak. Oh, si Bapak ulang ya. Oke, Oh, suka diberes tuh.
Kopi tapi nanti udah keluar belum teh? Mana udah? Oke, makasih Bu Deti sudah meng-mute lagi. Oke, lanjut ya. Tadi perbaikan mebel air. Kurang 3, kurang 5, kurang 10. Kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau tidak bisa, beli yang baru. Tapi jangan tadi perbaikan kekurangannya, Pak, mebel airnya nih kan kemarin rusak jadi masih kurang. Kurangnya berapa? Kurangnya 2 rombel. Nah, emang sebelumnya berapa rombel gitu. Saya kira selama kita kaitkan lagi ya. Kita kaitkan lagi dengan tadi akuntabel, efektif, transparan. Ini akuntabel dipertanggungjawabkan berdasarkan pertimbangan logis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada kaitannya, ada cantelannya, ada dasarnya. Jadi kita nggak beli, oh aturannya nggak ada. Tentunya itu ada ya. Tadi kan di Permendikbud 6 sudah ada nih, beli boleh kalau memang tidak bisa diperbaiki. Tapi ya tadi efisien. Jangan sebetulnya ini masih bisa diperbaiki, masih bagus lah, kondisinya rusak, nggak dipakai, beli lagi yang baru. Nah, berarti kan itu tidak efisien. Lalu selanjutnya perbaikan toilet sekolah, boleh. Kemarin tuh saya ke satu sekolah itu ada toiletnya yang udah agak rusak gitu, di pintu toiletnya tuh ada tulisan via Love Akma gitu. Itu bisa diganti pintunya kalau emang udah rusak gitu. Ya wajar ya, namanya masih muda sekolah. Nah, saya sering kalau ke toilet tuh sering lihat vandalisme tuh, tulisan-tulisan apa dari gambar mobil bis sampai gambar matahari atau apa, saya nggak tahu. Tapi yang kayak gitu bisa lah dicat. Kan toilet itu akan lebih nyaman kalau misalnya representatif lah, bagus atau bersih. Jadi memang terkadang lebih berat menjaga atau memelihara daripada membangun. Kalau membangunnya gampang, memeliharanya ini yang susah. Nah di sini perbaikan toilet sekolah diperkenankan, membuat tempat cuci tangan diperkenankan, untuk saluran spal, pembuangan air limbah dan sanitasi lainnya diperkenankan. Lalu penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi sekolah yang belum memiliki air bersih. Mal, Pak. Ibu Beda, punten di mute lagi, Bu. Oke, terima kasih. Nah, pada saat saya cek fisik ke beberapa sekolah, saya kemarin cek fisik di daerah Cilegon, itu memang ada satu sekolah yang airnya dari PDAM masyarakat. Karena itu mereka tidak memungkinkan gitu, belum punya sumber air, dan waktu itu memang mereka airnya dari masyarakat, namun airnya tuh, kuota airnya itu tidak cukup, sehingga kadang-kadang kalau ke sekolah itu ya siap-siap aja bawa tisu basah atau bawa aqua kalau mau pipis gitu kan. Nah itu sebenarnya boleh untuk membuat membuat sumber air bersih itu ngebor, walaupun dia dalamnya berapa, itu diperkenankan lah dengan pompa dan instalasinya sepanjang reasonable ya, masuk dipertanggungjawabkan dengan pertimbangan yang logis. Emang benar dalamnya segitu, jadi wajar lah. Misalnya biasanya punten bisa 5 juta, ini 16 juta atau 20 juta, tapi benar-benar ya emang kondisinya begitu gitu. Tidak tidak memang sebenarnya dalamnya cuma 20 meter, tapi Bapak ini 100 meter, nggak begitu ya Bapak Ibu. Lalu terkait dengan pemeliharaan atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan atau pendingin ruangan. Nah, Bapak Ibu, terkait pemeliharaan perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, nah ini mungkin saya kaitkan lagi, kemarin kami melakukan Monef BMD. Monef BMD ini kami kunjungi beberapa sekolah, dan memang ada kondisi di sekolah-sekolah untuk pengurus barangnya belum membuat kartu pemeliharaan. Harusnya kan gini, ada pemeliharaan, nanti pengurus barang ini minta ke bendahara.
SPJ-nya. Nanti akan dicatat tuh. Ada formatnya dicatat sini. Misalnya tanggal 10 bulan Juni itu dilakukan pemeliharaan AC. Nilainya berapa? Nah, itu nanti semua akan terinventarisir nih. Bapak Ibu, mungkin nanti disampaikan saja kalau memang ini kebetulan Zoom-nya dari sekolah masing-masing, colek tuh pengurus barangnya, udah bikin itu belum kartu pemeliharaan? Jadi diingetin inspektorat gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu terkait dengan pemeliharaan dan atau perbaikan peralatan praktikum, ya mungkin tadi mesin, untuk mesin-mesin di SMK biasanya, atau apapun itu, mesin jahit bisa, mesin bubut bisa. Nah, ini diperkenankan, jangan lupa juga, jangan lupa juga tadi kartu pemeliharaannya tolong diingatkan ke pengurus barang. Lalu pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya. Penyediaan dan perawatan fasilitas aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, kebetulan kita saat ini tengah melakukan audit kinerja, jadi kita sudah mengunjungi beberapa SKH, memang ada kondisi yang tadi ada untuk akses ABK, anak berkebutuhan khusus, terutama untuk yang tunadaksa itu masih minim lah. Contohnya misalnya kalau yang tunadaksanya, mohon maaf, dia nggak bisa jalan pakai kursi roda, itu kan harus kalau dia tangga itu harus jangan undak ya, harus ada jalur untuk kursi rodanya landai. Terus di toiletnya ada pegangan ada handle buat dia tangannya untuk tangannya bisa menahan badannya seperti itu. Nah, ini boleh dari dana BOS ya. Cuma saya melihat kemarin memang kok kebetulan saya mendatangi beberapa sekolah swasta dan beberapa negeri juga. Di sekolah negeri pun jadi untuk anak ABK ini toiletnya masih disamakan dengan yang normal pada umumnya. Seharusnya ini diberikan akses ya. Kecuali memang di sekolah itu tidak ada yang tunadaksa, lebih ke ketunaan lainnya lah, seperti tunagrahita, autis, Down syndrome, atau kalaupun untuk misalnya tunanetra itu kan kalau Bapak Ibu ke KP3B lihat trotoarnya berwarna itu tuh bukan aksesoris supaya bagus, Bu. Coba lihat yang tengah yang warnanya putih apa merah saya lupa. Di situ tuh trotoarnya itu yang tengah itu ada yang agak bergerigi gitu kan ya. Nah, itu sebetulnya itu akses buat yang tunanetra. Jadi supaya dia ini jalannya trotoarnya. Jadi tadi terutama untuk SKH ini tolong ya Bapak Ibu perhatikan aksesibilitas bagi anak ABK. Terkait pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya, saya kira itu diperkenankan dan wajar-wajar saja, tapi tolong perhatikan skala prioritasnya. Kalau memang ada di kegiatan lain yang lebih urgent, maksudnya pos dananya itu utamakan yang lebih urgent tadi ya, terutama yang mendorong proses KBM secara langsung. Kalau misalnya kita bicara taman, mohon maaf, mungkin memang bagus, indah, tapi tadi kalau ternyata misalnya ada toilet rusak atau ada kursi atau mebel air yang masih rusak, ya anggarannya prioritaskan ke situ dulu. Untuk pemeliharaan tamannya cukup misalnya untuk beli bunga saja beberapa, mungkin seperti itu. Lalu terkait dengan pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarpras sekolah. Nah, terkait kegiatan pembiayaan lain yang relevan ini tuh sengaja muncul pasal ini karena apabila ada misalnya hal lain yang harus dibeli terkait dengan salah satu komponen penggunaan dana BOS reguler ini, Bapak Ibu bisa memasukkan ke poin pembiayaan lain yang relevan, tapi harus benar-benar relevan pada satu komponen. Misalnya di pemeliharaan, Bapak Ibu misalnya beli sarung tangan yang
ada cakarnya tuh, sarung ada cakarnya buat nguruk tanah. Ya saya kira oh itu relevan lah untuk misalnya pemeliharaan taman gitu ya. Tapi kalau belinya 100 ya nggak relevan juga gitu. Ya sesuaikan lah nanti yang ngurus taman berapa orang. Misalnya beli sarung tangan yang ada kukunya itu ya nggak apa-apa, itu masih kategori relevan dalam rangka pemeliharaan satpras. Nah, relevan yang lainnya ini silakan Bapak Ibu terjemahkan sendiri, kembali ke prinsip dasar yang fleksibel, lalu efisien, efektif, akuntabel, dipertanggungjawabkan dengan pertimbangan logis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tadi tidak mengada-ngada, tidak dibuat-buat gitu. Emang benar-benar itu adanya begitu, kebutuhannya seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan uraian kegiatan pembiayaan yang nomor 9. Ini penyediaan pembiayaan untuk penyediaan alat multimedia pembelajaran, yaitu dalam rangka penyediaan kebutuhan alat multimedia pembelajaran yang dilakukan berdasarkan pada hasil analisa kebutuhan. Alat multimedia pembelajaran yang dapat disediakan merupakan atau meliputi, mohon maaf, komputer, PC, terus printer, scanner, laptop, LCD, proyektor, atau alat multimedia pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah gini Bapak Ibu, terkait yang komponen ini, kan terkadang ada bantuan juga dari DAK tuh, DAK fisik. Dia bantuan apa sih, TIK, media pembelajaran, kayak gitu ya. Itu kemarin saya sempat melihat yang di SMA maupun SMK. Nah, terkait pembelian printer plus scanner, laptop diperkenankan tadi sepanjang itu memang merupakan kebutuhan yang urgent lah. Jadi supaya nggak satu laptop keroyokan oleh banyak orang, nggak seperti itu, bisa lah diberikan. Apalagi untuk misalnya guru atau tenaga kependidikan yang memang dia harus mengolah data dan lainnya. Termasuk juga untuk operator dapodik kayak gitu. Memang kalau memang belum. Nah, ada permasalahan juga terkait dengan penyimpanannya. Terkadang di sekolah itu, apalagi sekolah-sekolah yang rawan, memang penyimpanannya di-pool di rumah satu guru gitu. Tapi itu nanti akan ada potensi kerawanan juga di situ, manakala terjadi kehilangan di rumah guru tersebut, yang bersangkutan kena tanggung jawab. Apalagi kalau memang BA, berita acara serah terima barangnya atau berita acara pinjam barangnya atas nama yang bersangkutan. Makanya idealnya di sekolah itu disiapkan satu ruangan khusus. Satu ruangan khusus itu sebagai gudang barang lah. Itu tentunya dilengkapi CCTV. Kalau memang belum ada CCTV, nanti bisalah CCTV itu termasuk alat multimedia atau bukan gitu. Tapi di sini memang alat multimedia pembelajaran ya. Tapi mungkin bisa dilihat di komponen lainnya. Nah itu nanti dibuatkan juga berita acara untuk yang memegang barang tersebut, misalnya laptop, satu orang megang laptop masing-masing, buat berita acaranya. Nanti tolong ingetin lagi Bapak Ibu ke pengurus barangnya. Hasil kemarin kami ke lapangan memang banyak yang belum membuat berita acara. Jadi tolong diingatkan. Terkait dengan LCD maupun proyektor diperkenankan juga, atau tadi alat multimedia pembelajaran lainnya. Apapun alatnya, sepanjang itu memang alat multimedia pembelajaran dan menunjang pembelajaran berbasis TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, diperkenankan. Selanjutnya yang ke-10, pembiayaan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, yang merupakan pembiayaan yang khusus dilakukan oleh SMK dan SMA-LB dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian. Jadi ini untuk SMK dan SMA-LB atau SKH. SKH-nya tapi dia tataran menengah atas ya. Biaya untuk penyelenggaraan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan peserta didik SMK atau SMA-LB
Lalu biaya untuk penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi peserta didik SMK atau SLB. Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dengan TOEIC atau Test of English for International Communication yang diperuntukkan bagi kelas akhir SMK atau SMALB. Karena kalau memang kejuruan, dia cenderung ada magang, praktek, bahkan untuk SMK untuk SMK pelayaran dia dimungkinkan dia magang di kapal asing, itu dimungkinkan juga. Makanya tadi harus dipacu itu bahasa Inggrisnya ya, minimal minimal dia menguasai bahasa Inggris lah gitu. Ini ada standarnya. Penyelenggaraan TOEIC ini atau TOEIC ini hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh organisasi pengembang TOEIC sebagai distributor untuk TOEIC di Indonesia. Jadi ya tadi, yang belum TOEFL silahkan gitu ya. Karena kalau apalagi untuk keluar itu TOEFL itu ada standarnya 450 atau berapa gitu. Baik, ini masih yang 10. Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja industri atau lapangan bagi peserta didik SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinas pembimbing, mencari tempat praktek, bimbingan, atau pemantauan peserta didik praktek. Nah, saya sering dengar tuh cerita, terutama untuk SMK ini, ada yang dia magang terus sampai perusahaan tempat magangnya itu ngontak ke sekolah. Itu kasihan, anak didiknya nggak bisa makan, nggak punya beras gitu ya. Ya memang sih, ya itu kalau untuk logistik harusnya kan memang dari masing-masing peserta didik, tapi kan sebagai guru pembimbing atau sekolah ini punya kewajiban untuk memantau jangan sampai nanti anak didiknya yang lagi magang itu terbengkalai. Apalagi kalau dapat informasi dari perusahaan anak didiknya nggak bisa makan, nggak punya beras, kan yang malu sekolah juga tentunya ya. Lalu biaya untuk pemagangan guru di industri atau untuk masing-masing kompetensi keahlian dalam bentuk mengikuti pelatihan kerja di industri, magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk sesuai kesepakatan teaching factory. Lalu magang di industri untuk menghasilkan bahan baku teaching factory, mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi. Ibu Nelis, mohon di-mute ya, Ibu Nelis. Oke, terima kasih. Lalu untuk mengikuti magang kerja atau menjalin kerjasama dengan industri, untuk SMK di sini, SMK dan SMALB di sini sudah tercover semua ya, untuk teaching factory, untuk license, untuk sertifikasi, atau kerjasama dengan industri atau IDUKA. Lalu biaya untuk penyelenggaraan SMK atau SMALB sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama, termasuk di dalamnya pendirian dan pengembangan ruang lingkup skema sertifikasi. Nah, ini bisa nih untuk pendirian dan pengembangan ruang lingkup skema sertifikasi. Selanjutnya biaya lain yang relevan dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian. Selanjutnya yang komponen ke-11, pembiayaan penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan merupakan pembiayaan yang khusus dilakukan oleh SMK dan SMALB untuk penyelenggaraan kegiatan yang dapat mendukung keterserapan lulusan yang meliputi biaya untuk penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinas pengelola bursa kerja khusus SMK dan SLB untuk pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri, dan atau evaluasi.
Lalu biaya untuk pemantauan kebekerjaan lulusan atau tracer study untuk SMK atau SMA LB, termasuk perjalanan dinas dan atau pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan yang dapat mendukung keterserapan lulusan. Lalu selanjutnya, nah itu dia. Yang 12 itu honor ya, honorarium untuk tenaga pendidik maupun tenaga pendidik. Itu sebagaimana kita ketahui memang itu dari Bosda. Sudah ada aturannya, sudah ada pergubnya, dan biasanya sekolah-sekolah setelah menerima itu harus membuat laporan penerimaan insentif. Sekolah harus membuat laporan penerimaan insentif, lalu disampaikan ke dinas. Nah, saat kami datang ke sekolah, ternyata banyak sekolah yang tidak membuat itu. Harusnya sekolah membuat laporan penerimaan insentif. Yang kemarin kita lihat, laporannya apa? Oh ini Pak, ini apa, data aktivitas absen dan lain-lain. Sepengetahuan saya itu biasanya usulan, ibarat kita tukin lah, nanti absensinya gimana, absensinya gimana, aktivitasnya seperti apa, approval baru dibayar. Tapi ini laporan ya, bukan usulan, laporan. Jadi misalnya periode Januari sampai sekian, sekolah A telah menerima pembayaran dana insentif untuk tenaga pendidik dan pendidikan sebesar sekian, terdiri atas berapa tenaga pendidik, berapa tenaga pendidikan, kira-kira seperti itulah. Nanti bisa dilihat di di lampiran pergubnya atau memang dikonsultasikan ke dinasnya, ini laporannya seperti apa sih, supaya seragam, supaya kompak gitu. Lalu ini ada 15 larangan penggunaan dana BOS. Larangan penggunaan dana BOS. Ini yang pertama, tidak boleh melakukan transfer dana BOS reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana BOS reguler. Ya, jadi satu rekening sekolah. Lalu tidak boleh membungakan untuk kepentingan pribadi, tidak boleh, jelas lah, membungakan untuk kepentingan pribadi. Kecuali membeli bunga untuk kepentingan pribadi boleh, tapi jangan dari dana BOS. Yang ketiga, dilarang meminjamkan kepada pihak lain. Saya selalu cerita, janganlah misalnya kalau misalnya, mohon maaf Pak Kepala Sekolah nih, pinjam dulu dana BOS gitu. Nanti diganti dari tukin keluar atau apa. Jangan ya Bapak Ibu. Nanti kalau ketahuan, wah masalah itu. Apalagi ketahuannya sama LSM, terus lapor ke APH. Waduh, berabe urusan nanti. Lalu dilarang membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS reguler atau perangkat lunak lain yang sejenis. Jadi untuk pelaporan keuangan dana BOS itu kan sudah ada aplikasinya ya, BOS Salur. Terus kita bikin aplikasi lagi, itu tidak boleh. Pakai aplikasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, tidak boleh menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi PPDB dalam jaringan. Tidak boleh menyewa atau menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi PPDB dalam jaringan, tapi kita nyewa. Itu jelas tidak boleh, karena sudah ada. Dilarang membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah. Tadi ada 12 komponen, itu tentunya prioritas sekolah. Kalau memang tidak tidak prioritas ya tidak usah. Contohnya apa? Ada ada acara, mohon maaf, misalnya ada acara KCD, di mana undang gitu, acaranya halal bihalal atau silaturahmi. Nah, kita lihat dulu itu prioritas sekolah atau bukan. Gitu. Kalau ternyata memang bukan, ya tidak usah, oh iuran atau gitu, janganlah. Lalu dilarang membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran, kecuali mungkin untuk sekolah swasta ya. Sekolah swasta masih boleh. Nah, bulan puasa kemarin ada satu sekolah datang ke saya,
Itu apa namanya? Dia bertanya, Pak, boleh nggak apa namanya? Ini kan udah 2 tahun nggak perpisahan, gitu. Nggak perpisahan. Terus siswanya nih pengen perpisahan gitu, boleh nggak Pak? Ini udah disepakati loh. Saya bilang disepakatinya siapa dengan siapa? Ini komite dengan orang tua. Kenapa komite dengan orang tua? Berapa jumlah siswanya? Jumlah siswanya sekitar berapa ratus, gitu. Berapa iurannya? Iurannya 350.000 per orang. Saya hitung, wah ini udah ratusan juta untuk perpisahan saja. Lebih dari 200 juta gitu loh. Itu rawan sekali. Ini kembali ke tadi, tidak boleh membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. Terlepas itu misalnya udah ada kesepakatan komite dengan orang tua, saya bilang kalau memang kesepakatan ya siswa aja, sesama siswa lah gitu. Jangan melibatkan sekolah dan orang tua, soalnya nanti yang akan disorot tentunya sekolah. Apalagi ada juga katanya satu bapak tua bawa ayam ke sekolah karena protes itu untuk biaya iuran apa namanya perpisahan anaknya 350.000, dia nggak punya uang, dia mau jual ayam jagonya. Itu dibawa sama LSM ke sekolah tersebut. Padahal kita nggak tahu itu bapak benernya atau bukan gitu ya. Atau misalnya LSM nyewa tukang ayam suruh bawa ayamnya kita ke sekolah, bilang kamu orang tua siswa mau jual ayam. Kayak gitu kan memicu ya. Jadi baik-baik janganlah. Apalagi dengan mekanisme iuran seperti itu. Lalu tidak boleh membeli pakaian seragam atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah. Artinya di sini, kalau memang yang sifatnya inventaris, dia boleh saja. Misalnya terkait dengan ada pengembangan ekstrakurikuler. Di sekolahnya ada marching band, ada kesenian apa lagi, angklung atau apa, beli seragam. Beli sepatunya Big Boss misalnya gitu, itu boleh saja sepanjang itu menjadi inventaris sekolah. Mungkin Bapak Ibu, ini dari tadi telepon sebentar. Halo, salah sambung Pak, mohon maaf, bukan Pak Yanto, saya Pak Eko ya. Oke. Pesan apa? Enggak. Ya, itu Pak Yanto yang pesan. Iya. Ya, sama-sama. Baik, mohon maaf, intermezzo ya. Saya disangka Pak Yanto pesan papan apa gitu, saya enggak. Saya bilang Pak Eko aja lah, karena saya enggak pesan. Oke, kembali ke tadi, seragam nih. Sekarang seragam ya. Kalau dia sifatnya inventaris sekolah boleh, kayak tadi. Perlengkapan marching band, perlengkapan misalnya apalah ekstrakurikuler sekolah, termasuk sepatunya boleh, sepanjang tadi inventaris sekolah dan memang tidak dibawa pulang siswa. Dalam artian kalau misalnya siswanya udah lulus, terus dari adik kelasnya naik, terus dia ikut ekskul itu, seragamnya sepatunya masih bisa dipakai gitu ya. Cuma tadi kalau misalnya dia untuk sifatnya guru atau kepala sekolah, dia beli sepatunya ngaku-ngaku inventaris sekolah, saya kira itu tidak tepat lah. Kecuali sepatu atau baju yang dipakai kepala sekolah itu bisa dipinjam Bapak Ibu atau siswa, ya itu mangga gitu. Kalau ada yang berani ya. Gitu. Tapi sekali lagi dilarang membeli seragam atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan merupakan inventaris sekolah. Lalu larangan yang ke-9 yaitu dilarang memelihara sarpras dengan kategori kerusakan sedang dan berat. Tadi itu sudah ada batasannya 30% dari komponen terpasang pada bangunan ya. Nah, komponen terpasang itu 30% itu yang saya sampaikan tadi. Saya ulas lagi, mungkin daun pintunya rusak, bolong atau udah habis merayap, boleh ganti. Keramik ada yang pecah-pecah, tambal. Plafon ada yang bolong, tambal. Kusen jendela kacanya pecah terus sudah rapuh, ganti, itu mesti boleh.
Jangan dengan tadi kita mau ganti rangka atap baja ringan, itu tentunya lebih dari 30% saya yakin, 40% atau 50%. Jadi sudah ada presentasinya untuk yang dilakukan pemeliharaan itu. Tidak boleh membangun gedung atau ruangan baru. Jelas ya, Bapak Ibu. Membangun toilet pun di sini berarti tidak boleh nih. Kecuali tadi untuk perbaikan. Atau memang kalau memang belum ada sama sekali, bisalah. Gitu. Tadi dengan yang pemeliharaan terkait dengan pemeliharaan toilet seperti itu. Lalu tidak boleh membiayai instrumen investasi. Kemarin minggu kemarin ada teman saya dari Medan nelpon, waduh minta bantuan, minta tolong, nggak punya uang begini-begini. Setahu saya dia kaya kan, saya tanya, kamu kan uangnya banyak gini-gini. Ternyata tertipu investasi bodong. Siapa nggak tahu, saya Indra siapa gitu, saya nggak ngerti. Hati-hati makanya. Uang pribadi aja kita yang sifatnya membeli instrumen investasi itu harus waspada, apalagi kita dari dana bos yang tentunya sangat dilarang. Lalu dilarang membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program dana bos reguler atau program perpajakan bos reguler yang diselenggarakan di luar dinas atau kementerian. Jangan Bapak Ibu, kalau misalnya ada, kan suka ada tuh surat-surat dari lembaga apa akan melaksanakan diklat bos atau apa gitu, pertanggungjawaban bos, penatausahaan bos, misalnya lembaga pendidikan apa, LPK apa, itu tidak boleh lah. Kan biasanya dia dana biaya partisipasi sekian gitu, itu tidak diperkenankan. Kecuali yang tadi diselenggarakan oleh dinas, di bawah naungan dinas atau kementerian, itu sah-sah saja. Lalu ya ini sambungannya tadi, dilarang membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat. Sudah jelas, kalau pemerintah pusat mengadakan acara di Marbella misalnya, acara kementerian, terus tiba-tiba kita diminta iuran oleh mohon maaf misalnya oleh dari ada KCD atau iuran untuk itu, jangan, karena itu sudah kegiatannya dari pusat. Kecuali tadi memang di pusatnya memang tidak misalnya dia tidak menanggung transport atau apa, bisa tadi pakai SPPD. Lalu dilarang melakukan penyelewengan penggunaan dana bos reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Saya kira ini jelas ya, janganlah. Yang namanya penyelewengan ini tidak diperkenankan dari berbagai aspek apapun itu. Lalu tidak boleh menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Walaupun kemarin saya sempat pertanyaan terkait dengan kurikulum Merdeka, ada surat edaran agar membeli buku di sini gitu ya. Tapi dia melampirkan kontrak payung. Nah, kalau misalnya sudah ada kontrak payung, ya terlepas kok ada arahan seperti itu, tapi ada dasar yang jelas gitu. Walaupun itu secara pribadi saya melihatnya masih debatable sebenarnya. Tapi kalau sudah ada kontrak payung, ya harus patuh lah mau nggak mau. Oke, kita itu 15 larangan penggunaan dana bos. Oke, kita lanjut. Ini ada ketentuan lain-lain. Nah, ini pengembalian dana bos untuk reguler diberlakukan bagi sekolah dengan ketentuan sekolah yang menolak setelah dana bos disalurkan. Dia nggak mau. Sekolah yang tutup atau merger setelah dana bos disalurkan itu harus dikembalikan. Sekolah yang merger misalnya SMK 1 dan SMK 2 misalnya, atau swasta lah. Sekolah 1, sekolah 2 tiba-tiba dia merger nih. Otomatis itu dapodiknya nggak bisa digabung gitu. Kan? Harus dikembalikan dulu, olah data dulu, nama sekolahnya apa, baru disalurkan. Lalu sisa dana bos. Dalam hal terdapat sisa dana bos reguler tahun anggaran sebelumnya pada sekolah, maka sisa dana bos reguler tetap digunakan oleh sekolah dengan ketentuan sesuai dengan juknis bos reguler tahun anggaran berjalan. Kemudian ada yang nanya, Pak, ini kan listrik harus dibayar nih. Ini posisi Januari, udah Maret nih belum dibayar, boleh nggak
Kalau memang itu sudah teranggarkan di RKAS, ya bayar saja. Bila mana terdapat sisa honor dapat diberikan kepada tenaga pendidikan dengan syarat ketentuan berlaku. Ini ada di Permendikbud 6. Lalu telah dicatat dalam rencana kerja dan anggaran sekolah yang saya sebutkan tadi telah tercantum dalam RKAS. Namun kemarin mungkin Bapak Ibu atau dari dinas ya, kita kan ada webinar tuh terkait dengan Silva dana bos, bukan Silva, mohon maaf, sisa dana bos itu kan harus direview dulu, harus dilakukan rekon, baru nanti dinas melaporkan ke pusat, karena itu sebagai syarat salur untuk bos tahun anggaran 2022 ini. Jadi itu sebetulnya apa ya, mohon maaf, kadang-kadang dari pusat itu kayak menggampangkan, oh begini nih gampang, tinggal tidak usah di perubahan anggaran, cukup rubah aja. Itu bisa sebelum sebelum perubahan anggaran gitu. Cukup rubah aja perdanya atau pergubnya, kan berubah perda pergub itu tidak sesimpel itu, apalagi dia ngejar target tanggal sekian harus selesai. Itulah yang sangat kita sayangkan, dan itu juga sifatnya bukan ada dalam PKPT kita, sifatnya mandatori dari atas, sehingga kan mau tidak mau akan sedikit bukan mengganggu sih ya, sedikit nanti membuat jadwal inspektorat agak sibuk lah, lebih sibuk tentunya gitu. Yang ketiga terkait sanksi, sekolah yang tidak ditetapkan penerima bos reguler atau tidak menerima dana bos reguler, maka sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Nah ini, kalau ada sekolah yang memang tidak masuk di Dapodik, ini tidak ditetapkan penerima bos reguler atau tidak menerima bos reguler, maka ya sekolah itu jadi tanggung jawab Pemda gitu untuk negeri. Sementara untuk yang swasta menjadi tanggung jawab yayasannya. Nah, terkait penyaluran ini kan sebagaimana kita ketahui di Permendikbud nomor 2 tahun 2022 ini tidak lagi kita bicara minimal 60 siswa ya. Cuma hal itu memang menjadi kecemburuan, terutama bagi sekolah-sekolah yang siswanya melebihi 60 untuk swasta. Misalnya ada satu sekolah, dia siswanya jumlahnya 65, maka dia dibayarkan salur bosnya sebesar sejumlah 65 yang terdaftar dalam Dapodik. Sementara di sekolah lain, dia di bawah 60, misalnya 30, maka dibayarkannya tetap sebesar sejumlah 60 orang siswa. Nah itu sekolah yang dapat siswanya lebih dari 60 ini cemburu. Nah, itu mau kesejahteraannya lebih gede karena siswanya dikit, sementara kita siswanya 60 lebih. Mereka sempat minta ke kami, Pak, coba rekomendasikan ke dinas supaya membuat aturan penyeragaman honorarium untuk tenaga pendidikan di swasta gitu. Ya, sementara aspirasinya kami tampung, nanti akan kita olah dalam satu rekomendasi, semoga bisa ada penyeragaman. Oke, saya kan diberi waktu sampai 10.15 nih, makanya saya bacakan, saya jelaskan lebih detail. Mungkin kalau paparan secara face to face, saya lebih suka berinteraksi secara langsung ya, pedagogi ya, atau feedback lah, face to face. Nah ini mungkin kita lanjut saja. Kriteria syarat penerima bos reguler 2022 hampir sama. Oke, karena ini sudah menjadi rutinitas Bapak Ibu. Nah ini, yang tadi di poin 4 ini, memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60. Nah, tapi ini sekarang diberikannya, sekarang enggak, syarat ini sudah tidak berlaku lagi. Di bawah 60 pun dapat diberikan. Gitu. Oke, ini kita skip saja. Oke, tugas dan tanggung jawab tim bos sekolah.
Yang pertama, mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik. Yang kedua, bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah. Kami kemarin membuat kuesioner melalui Google Form, terutama untuk SKH. Jadi yang diisi melalui Google Form itu akan kami sandingkan dengan yang tercantum dalam Dapodik, serta dilakukan juga cek fisik untuk membandingkan apakah data yang sudah disajikan dalam Dapodik ini valid atau tidak. Ya Allah, udah dari tadi, dari Pak Yusuf. Iya, oke, Bu Yuli. Ya, maaf. Mohon di-mute ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu Yuli. Oke. Yang ketiga, menyusun RKAS. Lalu, yang saya sampaikan tadi, menginput. Menginput ini biasanya kan dengan guiding apakah dari tim bos dinas atau bisa juga didampingi Kemendikbud. Selanjutnya, mengelola dana bos reguler di sekolah ini. Tadi tentunya dengan 12 komponen, memperhatikan 5 prinsip dasar, melakukan pengadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Selanjutnya, konfirmasi dana yang sudah diterima, sudah salur nih berapa. Menyampaikan laporan realisasi, lalu bertanggung jawab atas penggunaan dana BOS tadi. Tanggung jawab, SPJ-nya lengkap, penggunaannya tepat sasaran lah, efektif, efisien. Lalu ada juga ini menerima layanan dan penanganan pengaduan masyarakat. Kalau ada yang komplain terkait penggunaan dana BOS, mungkin Bapak Ibu melalui PPID-nya kalau ada di sekolah bisa juga menerima aduan masyarakat itu, nanti memberikan jawaban seperti apa. Yang ke-11, bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan. Bisa dari Itjen, bisa dari BPK, BPKP, maupun Inspektorat Daerah. Selanjutnya kita ke ini jumlah sekolah. Kalau berdasarkan data 2021 ini, SMA masih 152, SMK masih 81, dan SKH ada 8. Namun ini mungkin dinamis, mungkin akan berubah di mohon maaf, ini untuk negeri ya, belum yang swasta. Nah, ini terkait PBJ. Penggunaan dana BOS reguler untuk pengadaan barjas dilaksanakan melalui pengadaan barang atau jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan. Itu ada di Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barjas oleh satuan pendidikan. Lalu kita mengenal SIPLAH yang saya sering sampaikan kalau sedang mengadakan sosialisasi atau gitu paparan. Kita mengenal SIPLAH ya. SIPLAH itu ibaratnya e-katalognya sekolah. Kalau di provinsi sekarang ada lagi, bukan di provinsi saya, mungkin nasional, sudah ada yang namanya bela pengadaan, di mana bela pengadaan itu untuk pemberdayaan halo, ini masih ada bocor yang mana ya? Oke. Oke, kita lanjut. Tadi terkait dengan SIPLAH. Kalau sekarang ada juga istilah bela pengadaan ya Bapak Ibu. Itu untuk pemberdayaan pengusaha lokal. Bentar. Bu Neni nih Pak. Ya. Punten Bu Neni Mulyawati, mohon di mute ya. Oke. Oke, Bu Deti juga mohon di mute. Udah, Pak. Oh, udah, atau saya mute dari sini. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Mungkin masih terkait SIPLAH.
Tadi Siplah sendiri sebetulnya untuk penyederhanaan beban administrasi dan pertanggungjawaban sekolah. Banyak sekolah yang memang telah mereka merasa, oh pakai Siplah ini ternyata nggak pusing lagi tuh mikirin SPJ, nggak pusing lagi cari nota dan sebagainya. Ada sekolah yang bilang begitu. Ada juga yang sekolah, ribet Siplah tuh begini begitu dan lain-lain. Ada juga yang sekolah yang Siplah itu apa sih Pak? Gitu. Jadi yang belum tahu Siplah, Siplah itu yang saya sampaikan tadi itu adalah e-katalog sekolah. Misalnya kita mau beli suatu barang atau jasa lah dari satu pengusaha, tapi sebetulnya barang itu tidak ada di Siplah, namun kita butuh ke pengusaha itu gitu ya. Nah pada saat kita misalnya nanti, terutama di saat perencanaan sih, kita dorong saja, kita dorong pengusaha tersebut agar segera masuk di Siplah. Kalau sudah masuk Siplah, insya Allah itu akan lebih lebih mudah. Walaupun ada keluhan harganya kok lebih mahal dan sebagainya. Nah, di Siplah ini memang sih mungkin harganya ada yang berbeda, tapi insya Allah kalau kita ngaudit pengadaan melalui Siplah tidak akan ada temuan pengembalian secara harga, karena harganya berarti kita anggap harga yang di Siplah itu adalah harga yang sudah wajar, apalagi ada dasar hukumnya, ada payung hukumnya. Yang tadi insight pemanfaatan e-government Siplah yaitu penyederhanaan beban administrasi dan pertanggungjawaban sekolah. Jadi beban administrasi pertanggungjawaban sekolahnya lebih sederhana. Lalu peningkatan tata kelola keuangan sekolah karena sifatnya transparan dan akuntabel. Lalu bisa juga untuk pengendalian atas belanja program prioritas penajaman kualitas belanja sekolah. Selanjutnya ini masih Siplah ya. Prinsipnya hampir sama dengan prinsip dasar BOS. Ada efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Oke, lalu pelaku pengadaan barang jasa pada satuan pendidikan, untuk pelaksananya yaitu kepala sekolah menetapkan tim pembantu pengadaan barang jasa sekolah, menetapkan spesifikasi teknis, membuat HPS untuk PBJ sekolah, melakukan negosiasi teknis. Untuk penyusun, kan kepala sekolah menyusun HPS. Untuk menyusun HPS ini mohon perhatikan dasar penyusunan HPS ini harus sekurang-kurangnya membuat hasil survei pada tiga perusahaan atau 3 toko, baru kita bikin HPS-nya. Dari 3 toko tersebut kita rata-ratakan, berarti harganya segini. Lalu melakukan negosiasi teknis, memilih dan menetapkan penyedia, mengadakan kontrak atau perjanjian, melaksanakan pembelian langsung, menyetujui atau menolak permohonan penagihan. Menyetujui atau menolak permohonan pengalihan kewenangan. Sedangkan untuk bendahara melakukan pembayaran kepada penyedia. Untuk tenaga admin dan guru menerima sebagian atau seluruh kewenangan yang dilimpahkan dari bendahara BOS. Tadi ya, jadi pelaku pengadaan barang jasa di sekolah ini ada 3. Kepala sekolah, bendahara sekolah, sama admin, tenaga kependidikan. Tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Nah, ini untuk penyedianya dia bisa mengajukan penawaran PBJ sekolah, melakukan pendaftaran yang tadi di Siplah, menyetujui atau menolak pembelian, memonitor status perkembangan kemajuan pelaksanaan PBJ sekolah, dan menyerahkan hasil PBJ sekolah. Lanjut, tahapan PBJ-nya. Oke, ini untuk tahapannya. Kegiatan ada 3 tahap ya. Persiapan, penetapan penyedia, sama pelaksanaan kesepakatan PBJ. Untuk kegiatan untuk penetapan dokumen perencanaan PBJ satuan pendidikan, ini di tahap persiapan. Yang pertama, dokumen perencanaan PBB sekolah paling sedikit berisi di dokumen perencanaan jumlah barang atau jasa berapa yang kita butuhkan,
spesifikasinya atau ruang lingkup spesifikasinya. Kalau laptop nih speknya pengen apa namanya, pengen yang ininya tinggi gitu, i-core 10 atau i-core 20 misalnya, kayak gitu ya. Lalu waktu dan lokasi serah terimanya itu dipersiapkan nanti diserahkan di sekolah. Alokasi anggarannya memadai tidak, sama persyaratan penyedianya harus begini harus begitu. Di tahap persiapan ini selanjutnya persiapan pengadaan dapat dikecualikan terhadap pengadaan barang jasa yang bernilai paling banyak 10 juta. Kalau sampai dengan 10 juta nih mungkin tahap persiapan ini dapat di-skip, bisa langsung ke penetapan penyedia. Ketentuan penyedia diutamakan mikro kecil dan memiliki NPWP. Saya bilang tadi kalau di OPD ini untuk pengadaan barangnya untuk mikro dan kecil ini dia melalui aplikasi Bela Pengadaan. Lalu tata cara pemilihan untuk pengadaan sampai di bawah 50 juta itu bisa dilakukan pembelian langsung. Untuk pengadaan lebih besar dari 50 sampai ke 200 juta, kepala sekolah mengundang 2 calon penyedia, lalu melakukan pemilihan atau negosiasi, menetapkan penyedia dan menandatangani SPK. Untuk pengadaan lebih dari 200 juta dilaksanakan melalui UKPBJ setempat. UKPBJ tahu kan Bapak Ibu ya? Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Lalu pelaksanaan kesepakatan PBJ, pengajuan tertulis dari penyedia untuk penyerahan barang dan jasa. Bendahara BOS memeriksa atas hasil PBJ, lalu menandatangani BAST jika hasil pemeriksaan sesuai. Kalau barangnya udah sesuai spek, ya udah bendahara tanda tangan tuh BAST-nya. Lalu menyerahkan hasil pengadaan barangnya ke kepala sekolah. Nanti selanjutnya diserahkan lagi ke pengurus barang. Bendahara meminta penyedia melakukan perbaikan jika hasil pemeriksaan tidak sesuai. Kalau ternyata misalnya mesennya mebel air ada 1 kursi yang patah, balikin tuh. Balikin, kasih waktu. Kalau misal dalam rentang waktu sekian ternyata nggak balik ke kita, ya tinggal dikurangi aja pembayarannya. Sesuai dengan volume yang tadi tidak pas. Lalu kelengkapan dokumen. Nah ini keperluan dokumennya atau kelengkapan dokumennya ini NPWP, spesifikasi teknis, harga perkiraan, faktur atau bukti pembelian, kwitansi pembayaran, SPK sama BAST. Nah ini untuk nilai pengadaannya bisa dilihat di sini. Nanti materinya mungkin bisa di-share oleh Pak Nur ya di Badan Diklat atau di PSDM. Selanjutnya, tugas dan kewenangan Bendahara BOS. Ini kita mengacu pada Permendagri 24 2020. Dan kalau tidak salah ada yang baru ya, saya lupa tuh. Namun ini juga masih valid. Menyampaikan BKU dan BKU pembantu BOS setiap bulan, menerima dan menyimpan uang penyuluran dana BOS, menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja dana BOS setiap bulan, menerima dan menyimpan bukti penyaluran dana BOS. Ini terus sampai dengan memungut dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan, menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari dana BOS, dan menyiapkan laporan barang milik daerah dari dana BOS. Ini harus sinergi nih antara bendahara dengan pengurus barang. Karena pengurus barang ini akan meminta data ke bendahara, bendahara menyajikan bahwa ini SPJ-nya silahkan dicatat beli ini, terutama terkait dengan persediaan dan aset. Selanjutnya pencatatan bendahara dalam penatausahaan BOS. Tentunya tadi membuat buku kas umum BKU, membuat buku pembantu bank, membuat buku pembantu rincian objek belanja, buku pembantu pajak. Selanjutnya disusun dalam laporan realisasi penerimaan dan belanja dana BOS. BKU dan buku pembantu kas setiap akhir bulan dilakukan kas opname. Nah ini penutupan buku serta ditandatangani oleh bendahara dan penanggung jawab dana BOS. Jadi harusnya setiap bulan Bapak Ibu melakukan kas opname nih. Penarikan berapa, belanja berapa, pajak berapa, sisa saldo berapa,
kas tunai berapa, ya itu harus match, jangan sampai nanti ada selisih. Kenapa harus dilakukan idealnya setiap bulan? Supaya tidak terjadi di akhir tahun ada selisih yang harus kita melihat mundur lagi, melihat tiap bulan kita buka lagi, kita buka lagi, kita buka lagi gitu. Itu jangan sampai nanti terjadi permasalahan. Ini sebenarnya untuk memudahkan Bapak Ibu bendahara sekalian dalam nanti apabila dilakukan kas opname di akhir tahun, itu angkanya sudah jelas ya. Lalu terkait dengan apa namanya uang tunai di bendahara, ini masih banyak salah persepsi. Jadi uang tunai yang ada di bendahara itu, kemarin ada yang bilang, Pak, uang tunai saya di bendahara itu ada 70 juta atau 60 juta gitu di akhir bulan, tapi jadi temuan gitu inspektorat. Nah, ini Bapak Ibu harap diperhatikan. Nah, kas tunai itu yang jadi temuan itu bukan di akhir bulannya sebetulnya. Tapi kan sesuai ketentuan, dia di akhir minggu itu tidak boleh lebih dari 50 juta. Kalau Bapak Ibu mengambil misalnya minggu ini 100 juta, maka posisi di hari terakhir sekolah itu, misalnya di Jumat, itu kas tunainya itu harus di bawah 50 juta. Nah, itu Bapak Ibu akan aman dari temuan. Tapi kalau Bapak Ibu di akhir minggu masih ada ratusan juta, ya itu nggak pas. Makanya usahakan ngambil bos itu sesuai dengan nanti belanjanya. Oh, minggu ini mau belanja sekian puluh juta, sekian ratus juta, ambil, bayarkan. Nanti sisa tunainya misalnya cuma tinggal 30 juta, 10 juta, 5 juta, yang ada masalah ya. Tapi kalau lebih dari 50 juta ya itu masalah. Nah, ini penutupan buku dengan melampirkan bukti belanja yang sudah sah dan lengkap. Tadi saya sampaikan nih. Ininya dokumen pendukungnya lengkap nih, habis ditutup itu. Terus dalam hal terdapat penerimaan dana dan belanja lainnya selain dana bos, pencatatan dilakukan pada buku dan buku pembantu kas secara terpisah. Kalau ada sumber lain, dia belanja dari sumber lain, misalnya dapat hibah dari kepala sekolah nih buat beli makanan, itu catatnya jangan dimasukkan di SPJ bos, catat di yang lain lah, buku pembantu yang lain secara terpisah. BKU dan buku kas pembantu yang telah ditandatangani bendahara bos dan penanggung jawab dana bos, lalu disusun laporan realisasi penerimaan dan belanja dana bos. Selanjutnya menyusun laporan realisasi penerimaan dan belanja dana bos untuk disampaikan kepada Kadis setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Oke, lalu pajak untuk bendahara bos sekolah. Per April kemarin sudah ada aturan yang baru ya, kalau untuk PPN jadi 11% ya. Jangan lupa Bapak Ibu, perhitungannya sama, hanya memang nilainya saja. Tadinya 10% jadi 11. Oke, selanjutnya, nah ini PBJ, pengadaan barang jasa, barang inventarisasi hasil dana bos. Untuk penerimaan barang inventaris yang diterima oleh sekolah sebagai hasil pembelian dana bos harus dicatat dalam buku penerimaan barang sebagai bukti penerimaan barang. Lalu barang yang diterima atas pembelian tersebut harus sesuai dengan SPK atau surat pesanan yang ditandatangani kepala sekolah sesuai dengan jenis, jumlah barang, harga barang, dan kondisi fisik barang. Jika tidak sesuai, tidak usah diterima. Tadi sebelum barang diterima dicek dulu sesuai nggak jumlahnya, sesuai nggak spesifikasinya, berfungsi atau tidak gitu. Selanjutnya terkait penyimpanan dan penggunaan, seluruh barang yang telah dicatat penerimaannya pada tahap selanjutnya harus dicatatkan dalam buku inventaris barang, atau kita kenal dengan KIB ya, yang berfungsi untuk melihat kuantitas barang yang diterima, yang dipinjamkan ke siswa apabila ada, dan yang di sekolah. Tadi apabila dipinjamkan ke guru, ke siswa, buatlah berita acara pinjam pakai. Cantumkan di situ hak dan kewajiban apabila misalnya
apabila terjadi kehilangan atau kerusakan, siapa yang bertanggung jawab di situ. Selanjutnya, sekolah melaporkan setiap hasil pembelian barang inventaris kepada Dindikbud Provinsi dengan rincian jumlah dan harga setiap barang yang dibeli. Berdasarkan laporan sekolah, selanjutnya dinas membuat BAST yang ditangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah yang dilampiri dengan rekapitulasi pembelian barang inventaris sekolah dengan rincian jumlah dan harga barang yang dibeli. Nah, ini masih jarang dilakukan oleh pengurus barang gitu. Sehingga akhirnya jadi apa namanya? Jadi catatan lah gitu. Mohon maaf, ini ternyata ada slide yang double sama. Nah, ini beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti atau mungkin sudah ditindaklanjuti. Ini kemarin kita tuangkan lagi pada saat audit di akhir tahun 2021. Di antaranya Kadis tidak melakukan penelaahan dan pengesahan RKAS. Lalu Kadis melakukan penelaahan dan pengesahan RKAS tidak tepat waktu. Seharusnya saat penyusunan RKAS gitu ya. Ini kadang-kadang udah waktunya udah lebih, belum ditandatangan. Penyusunan DPA kegiatan pengelolaan dana bos sekolah menengah atas atau SMK atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku tidak dirinci menurut satuan pendidikan. Ini permasalahan di dinas. Lalu pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban dana bos tidak menggunakan sistem informasi ARKAS yang ditetapkan kementerian. Ini juga permasalahan. Lalu terdapat 2 dokumen perencanaan penganggaran RKS yang digunakan oleh sekolah. RKS menurut cut-off Dapodik 31 Agustus yang diinput dalam aplikasi Kemendikbud ARKAS dan menjadi dasar penyaluran dana BOS ke RKUN rekening sekolah. Memang kalau sekolah itu kan bicaranya bukan tahun anggaran ya, kan tahun ajaran ya. Tuh, jadi mungkin Dapodik ini akan berubah lagi pada saat nanti bulan depan mungkin. Kita lanjut saja temuan yang lain yang lebih ini. Terdapat belanja pada sekolah yang tidak tersedia anggarannya dalam RKAS atau Perkin atau DPA, tetapi terdapat dalam RKAS Dapodik. Ini enggak match nih. Nah ini sempat ada sisa dana BOS yang dipergunakan oleh sekolah tapi tanpa melalui perencanaan penganggaran gitu. Kalau di yang tahun sekarang itu ya tadi harus dirubah pergubnya katanya. Itu yang harus dirubah pergubnya, tidak sederhana yang diminta oleh kementerian sebetulnya. Lalu ini masih ada pelaksanaan penatausahaan BOS dan pertanggungjawaban dana BOS tidak menggunakan ARKAS. Nah, masih terdapat uang tunai pada bendahara sekolah. Tadi uang tunainya di akhir minggu melebihi 50 juta. Ada juga transaksi belanja sumber dana BOS belum seluruhnya dilaksanakan secara non tunai. Masih ada yang pakai tunai gitu. Harusnya kan sekarang kan segala sesuatu pakai transfer. Oke, ini PBJ belum seluruhnya menggunakan SIPLA yang saya sering sampaikan pada beberapa kesempatan. Kalau memang ternyata lagi ada event di sekolah, event terutama misalnya contoh event pakai speaker, pakai sound system, pakai toa, pakai mic kan harus ngomong-ngomong gitu. Terus baterainya habis kan, baterainya habis kan butuh baterai tuh. Ya kayak gitu nggak usah lah harus pakai SIPLA, diajak ke Indomaret. Itu kan bisa dipertanggungjawabkan secara logis gitu loh, dengan pertimbangan yang logis. Nah, dokumen belanja BOS tidak lengkap, banyak nih. Belanja makan minum, nggak ada undangan rapat, nggak ada daftar hadir, notulensi, dokumentasi. Lalu terkait perpajakan masih ada bendahara BOS yang pajaknya itu di store yang di akhir tahun tuh masih belum distorkan gitu. Nah, itu bahaya. Untuk kemarin dengan kerja keras yang sangat keras dari inspektorat tentunya mereview laporan keuangan, ya kita bisa selamat dapat WTP lagi. Tapi kalau bisa sih
Mbok ya jangan terulang lagi gitu loh. Pajak itu memang pajak sih masih mungkin lah distorkan di akhir. Di akhir hanya angkanya itu sudah jelas dulu. Cash flow-nya sudah jelas. Penerimaan, pengeluaran pajak. Nah, ternyata misalnya pajaknya nyebrang tahun, pajak masih mungkin. Walaupun idealnya jangan nyebrang. Tapi nyebrang tahunnya jangan kelamaan. Di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, setelah lewat tahun baru bisa distorkan. Tapi kalau baru distorkan di bulan Maret, di bulan April, waduh, itu masalah. Nah ini, masih ada juga belanja dana bos menggunakan satuan harga yang tidak sesuai dengan standar harga. Kan kita sudah punya standar harga satuan ya. Ini mohon maaf, ini yang temuan tahun 2021. Nanti untuk yang sekarang belanja disesuaikan dengan SHS-nya yang tahun anggaran 2022. Permasalahan lainnya tadi, nah ini saldo uang kas di benda kas reguler di benda lebih dari 50 juta di setiap akhir minggu. Lalu belanja modal peralatan mesin belum dicatat ke dalam buku inventaris sekolah dan belum diberikan kodifikasi. Ini juga sering temuan nih, ternyata belum ada kodifikasi di hasil belanjanya. Lalu apalagi nih, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Nah, ini Bapak Ibu mohon diperhatikan ya. Ini untuk perjalanan dinas, banyak juga perjalanan dinas saya nih yang bertanya. Permasalahannya di perjalanan dinas itu biasanya perjalanan dinas tidak dilaksanakan atau fiktif. Dia nebeng temennya atau nyuruh non PNS atau nyuruh boditnya misalnya yang PKL minta visumnya gitu ya dari dinas yang dituju. Padahal dianya tidak berangkat. Lalu perjalanan dinas ganda, double. Pada hari yang sama, si A ke Kabupaten Tangerang. Terus pada hari yang sama juga, si Ibu A ini ke Anyer, Kabupaten Serang. Nah ini, sebetulnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tapi ya tadi, dia bayarnya harus satu. Walaupun misalnya dia ke Kabupaten Tangerang dulu nih. Kayak saya tuh kalau ngaudit, cek fisiknya tersebar kabupaten kota. Saya lari ke kota Serang dulu, dari kota Serang saya langsung ke Kabupaten Tangerang. Tapi kan dibayarnya tetap satu. Kalau perbandingannya antara kota Serang atau Kabupaten Tangerang, ya saya pilih Kabupaten Tangerang. Tapi sebetulnya kalau secara hitung-hitungan kan sebenarnya sama saja sih. Kalau kita Kabupaten Tangerang, uang hariannya 150 misalnya. Di Serang uang hariannya berapa? Mungkin bisa lebih kecil. Tapi ke Kabupaten Tangerang kita dapat transport 250. Tapi kan transport kan at cost gitu loh. Nah kalau misalnya pembandingnya Kota Cilegon atau Kabupaten Tangerang, yang mending Kota Cilegon uang hariannya sama 150, Kabupaten Tangerang 150 secara jarak jauhan Kabupaten Tangerang. Ibu Kurniawati, mohon maaf Bu, mohon dapat di-mute. Salah Pak, salah. Oke. Salah ya. Oke, selanjutnya tadi pembayaran melebihi standar harga. Jadi standar harga itu dibuat itu tuh sebetulnya sebagai acuan agar tidak melebihi saja, tapi bukan berarti juga dibayarkannya harus sesuai standar. Kalau memang ternyata ketersediaan anggaran, ya boleh saja dibayarkan di bawah standar. Misalnya harusnya saya ke Tangerang dapat 150, ternyata anggarannya tidak mencukupi, saya dibayar 100, ya sah-sah saja gitu, tidak ada masalah. Ya kalau kita mau keberatan ya memang gimana, itu kan sifatnya kebijakan juga, dikaitkan dengan ketersediaan anggaran. Lalu permasalahan lainnya di perjalanan dinas ini, SPJ-nya tidak lengkap, tidak ada visum, tidak ada laporan perjalanan dinas, tidak ada SPJ transportnya. Kalau transport itu kan at cost ya, jadi ya sama aja kita ngeluarin 500, kalau memang isi bensinnya 500, ya harusnya diganti 500, tapi kan kadang-kadang ada standar besaran yang transport yang diganti misalnya sebesar 250, ya berarti saya mau nggak mau
sisa 250-nya harus mengikhlaskan gitu. Lalu pemborosan pelaksanaan perjalanan dinas. Ada yang konsultasi gitu. Tapi yang berangkat 5 orang. Sebetulnya yang punya kegiatan hanya 1 orang. Itu kan boros ya. Oke, sekarang kan sudah diatur tuh. Kalau nggak salah 2 apa 3 orang maksimal ya. Lalu biaya real tidak lengkap SPJ-nya. Yang tadi saya sampaikan, biaya real tidak lengkap SPJ-nya itu kita menuntut, transport saya habis 300, tapi mana SPJ-nya? Kita nggak bisa menunjukkan gitu. Itu ada 2 pilihan, nggak dibayar atau bisa dibayar dengan nanti ada dokumen SPJ yang akan saya sampaikan. Nah ini, lalu permasalahannya ada pejabat struktural yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas jabatan. Ini sih biasanya di dinas, namun menggunakan sewa kendaraan. Ya udah punya kendaraan, tapi sewa gitu loh. Yang mungkin saja sebetulnya dia sewa kendaraan, tapi misalnya dia ke Pagelaran. Dia naik mobilnya ke Pagelaran. Terus menuju ke sekolahnya, misalnya dia harus naik perahu, ya otomatis dia sewa perahu. Itu bisa saja, kondisional. Nah, terkait perjalanan dinas dan permasalahan, ini ada dokumen SPJ yang harus disiapkan. Yang pertama tentunya dokumen surat perintah dari atasan langsung, SPT ya Bapak Ibu. Yang kedua surat perjalanan dinas dengan visum stempel yang ditandatangani oleh pimpinan kita dulu dan oleh pejabat di lokasi yang kita tuju. Selanjutnya kita membuat hasil perjalanan dinas. Tadi kwitansi atau tanda terima uang harian. Lalu untuk yang luar daerah yang menggunakan pesawat, yaitu melampirkan tiket airport tax dan boarding pass. Lalu nota kwitansi atau invoice untuk sewa kendaraan. Yang tadi saya sampaikan mungkin ada yang sewa perahu atau misalnya mau ke bandara, dia harus harus sewa travel ke bandara, itu bisa. Invoice penginapan atau billing penginapan hotel itu untuk yang pakai akomodasi. Boleh-boleh saja apabila misalnya ada lomba yang harus memang menginap. Tadi kita kaitkan dengan prinsip dasar BOS, dapat dipertanggungjawabkan dengan pertimbangan logis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu print out tol dan struk parkir. Ini kadang sering saya ikhlaskan karena apa? Sekarang kan tolnya nggak ngeprint langsung ya. Kalau mau butuh struk katanya kita harus ke websitenya begini-begini. Itulah salah satu permasalahan juga kalau menurut saya. Lalu undangan jika diundang untuk suatu acara kegiatan, apabila kita diundang misalnya, ya contoh saya nih sekarang diundang walaupun melalui daring, ya ini terus saya dapat honor kan? Mudah-mudahan sih gitu. Nah itu nanti undangan ini akan jadi lampiran nih untuk SPJ. Undangan, SPT, materi ya. Kalau foto mungkin saya nggak tahu, panitia mungkin sudah ngepin saya, nge-screenshot gitu, saya kurang tahu lah. Nanti daftar hadirnya saya kurang tahu apakah saya daftar hadirnya ini. Tapi kalaupun ini akan lebih bagus kalau panitia membuat link absensi ya. Saya belum buka chatnya, tapi saya lihat di sini ada 13 chat. Saya khawatir kalau saya buka chat nanti nggak fokus. Nah, terkait dengan tadi kita ada sini ada biaya real nih. Biaya real tidak lengkap SPJ-nya, maka Bapak Ibu harus membuat ini. Nah ini, ini surat pernyataan pengeluaran real apabila tidak dapat menggunakan bukti pengeluaran tidak dapat menggunakan bukti-bukti pengeluaran. Misalnya tadi dia harus naik perahu, kan nggak mungkin dia ke mamang perahu, Mang mana struknya, mana karcisnya gitu ya, nggak mungkin. Kita naik kalau yang tinggal di Serang kita naik perahu di Pantai Gope aja kan nggak ada itunya ya, nggak ada tiketnya gitu. Nah ini bisa membuat surat pernyataan pengeluaran real. Nah ini nanti ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas, diketahui oleh untuk sekolah mungkin yang melakukan perjalanan dinas nih, guru atau bendahara, terus diketahui oleh
apa namanya, oleh kepala sekolah. Tapi tadi koridornya jangan lupa standar harga sama at cost atau real cost gitu. Apa kalau naik perahunya misalnya 500.000 kayak gitu, ya kita lihat standar sewa kendaraan berapa gitu. Jangan sampai memang tidak wajar gitu. Apalagi dengan jarak tempuh perahunya memang tidak terlalu jauh. Kecuali Bapak Ibu misalnya ke Pulau Sanghyang misalnya. Kayak saya atau terutama dinas sosial tuh Pulau Sanghyang, yaitu kalau pakai kapal nelayan ya mungkin saja biayanya bisa lebih gitu. Oke, lanjut ke permasalahan yang lain. Ini kegiatan rapat penyuluhan atau sosialisasi atau pelatihan. Permasalahannya biasa, fiktif atau tidak dilaksanakan, bikin apa namanya, bikin banner, oh pelatihan ini, foto dulu cekrek, seolah-olah ada orangnya, ada narasumbernya, udah gitu bubar, dikasih snack doang gitu. Mending kalau dikasih snack doang, kalau dibatik doang, tanda terima makannya ini bahaya. Lalu markup hari pelaksanaan dan jumlah peserta. Nah, ini dilaksanakannya 1 hari, ditulisnya 3 hari. Ini masalah. Pembayaran honor, uang saku atau transport akomodasi melebihi standar harga. Misalnya saya dibayar 10 juta, waduh saya temuan ya. Sebelum jadi temuan saya akan nolak dulu yang benar aja, saya bilang ke panitia nanti. Kalau dibayar lebih dari ketentuan. Lalu jumlah panitia, mungkin ini bukan tidak melebihi, mohon maaf. Saya jumlah panitia melebihi ketentuan. Oke. Mungkin delete saja. Jumlah panitianya ya, Mbok ya jangan banyak-banyak, jangan acaranya sosialisasi misalnya. Panitianya semua satu sekolah termasuk siswa, itu kan nggak wajar ya. Yang diperkenankan lihat di standarnya. Lalu tadi pajak belum atau kurang store, SPJ tidak lengkap. Salah satu kita meyakini bahwa kegiatan dilaksanakan dengan baik misalnya. Ya, tadi apa namanya, lampirkanlah sedetail mungkin, termasuk mungkin ada foto dokumentasi. Pesertanya misalnya 100 orang, dari foto itu kan akan kelihatan. Tapi kalau pesertanya misalnya 100 orang, di fotonya hanya 7 orang, 10 orang, kan kelihatan banget ya. Gitu. Jadi SPJ kan apa adanya lah. Kecuali untuk makan minum yang sifatnya buffet. Apa sih buffet itu? Prasmanan. Kayak di hajatan gitu, mesen untuk 100 orang misalnya, ternyata yang datang 50, mau nggak mau kan kita bayarnya harus udah 100 ya, itu beda perlakuan lah. Sebenarnya nasi kotak pun bisa saja jadi masalah, udah mesen ke nasi padang nih, dari pagi mesen untuk 50, ternyata yang datang hanya 20, itu juga masalah. Makanya kenapa di undangannya itu selalu agar munculkan apa namanya, kontak person nih, supaya kalau misalnya nggak bisa datang, menelpon, atau sebaliknya panitia yang interaktif. Sekolah yang diundang mana saja misalnya. Nanti teleponin satu-satu kalau yang belum datang, telepon kepala sekolahnya. Nah, terkait masalah ini, untuk kegiatan rapat penyuluhan sosialisasi pelatihan, dokumen SPJ-nya, SK penetapan tim, panitia, peserta, surat undangan, daftar hadir, untuk narasumber, untuk peserta maupun moderator. Notulensi untuk rapat ya ini, notulensi atau hasil rapat atau hasil penyuluhan. Kalau untuk narasumber bisa tadi apa namanya, materi yang saya sampaikan sekarang. Lalu tanda terima honor, transport dan surat setoran pajak, dokumentasi tadi foto-foto, laporan hasil kegiatan yang dibuat juga, nota pembelian makan minum, itu dia dokumen-dokumen pendukungnya. Selanjutnya untuk pembayaran honorarium transport narasumber moderator panitia, ini permasalahannya personil tidak melaksanakan tugas. Ya, contoh misalnya di webinar nih, ngasih aja materinya, nanti yang menyampaikan dari BPSDM atau dari tim panitia, ini materi dari panitia, dari narasumber sudah ada, disampaikan tapi orangnya nggak ada, itu nggak boleh dibayarkan honornya gitu ya. Atau ada juga yang misalnya, mohon maaf, acara di satu sekolah nih, tiba-tiba datang
ada yang datang gitu dari pihak dinas misalnya, dia datang sebentar, harusnya dia misalnya ngasih materi, dia cuma datang foto terus pergi lagi, itu jangan dibayarkan gitu lah. Itu termasuk personil tidak melaksanakan tugas, kecuali dia sedang paparan, ditelepon dari kepala dinas, oh harus ini, tapi dia tengah paparan, oh mohon maaf saya ada panggil gubernur apa-apa, itu dapat dipertanggung. Di belakang ada, kalau orang Batak nama bapaknya aja. Jadi nama si orang Bungaria, nama ibunya. Terus ibu di belakang ada sih nama bapaknya katanya. Oke, kita lanjut ke pembayaran kegiatan berbenturan atau bentrok dengan kegiatan lain. Kemarin saya diundang narsum oleh bidang SMA dan SMK bersamaan. Ya nggak mungkin lah. Kalau secara SPPD itu nggak mungkin. Tapi secara honorarium selama bisa dipertanggungjawabkan itu masih dimungkinkan untuk kegiatan bentrok nih. Tapi kegiatan bentrok dalam artian yang sama. Misalnya siang saya pagi saya ngasih materi di Kota Serang, sore saya di Kabupaten mohon maaf di Kota Cilegon. Itu masih bisa honornya dibayarkan karena dia sudah melaksanakan memang melaksanakan tugasnya, tapi terkait dengan kalau misalnya ada SPPD maka hanya dibayarkan satu saja. Lalu terkait permasalahan lainnya, pembayaran melebihi standar harga yang tadi saya bilang, saya dibayar berapa sih? Harusnya standarnya misalnya 1 juta atau 1,5 juta. Ternyata karena temen nih, misalnya panitianya temen, saya dibayarnya 2,5 juta di SPJ kan tuh. Saya pas ngelihat di ada SP-nya 2,5 juta, saya nanda tangan, ya karena saya tahu misalnya standarnya, saya akan menolak. Oh ini nggak bisa nih, mungkin saya akan bilang rubah dulu jadi 1 juta atau 1,5 juta baru saya tanda tangan. Kayak gitu. Lalu pajaknya belum dipungut atau pulang store. Itu juga masalah. Lalu SPJ tidak lengkap. Saya selaku narsum, saya tidak membawa surat tugas. Saya tidak melaksanakan tugas. Saya tidak mengisi daftar hadir. Saya tidak menyampaikan materi, itu termasuk SPJ yang tidak lengkap. Nah, oleh karena itu, dokumen SPJ yang harus dipersiapkan apa sih? Yang tadi, SK tentang penetapan narasumber atau moderator untuk tim biasanya. Lalu tim panitia, jadwal pelaksanaan. Jadwalnya, jadi saya tahu kapan, hari apa, jam berapa, di mana, itu jelas. Jadwal pelaksanaan tugas, tanda terima honor, transport, atau surat setoran pajak, daftar hadir, biodata khusus narasumber nih. Untuk narasumber saya diminta biodata, karena ini tadi pagi saya diminta disposisi dari pimpinan, kamu tolong sampaikan materi gitu. Oke, di Pak Inspektur, makanya saya belum sempat ngisi biodata, tapi saya barusan cek WA sih ada dari sesprinya Pak Inspektur, Pak minta biodata. Ya saya pikir nantilah biodata setelah selesai paparan ini akan saya sampaikan. Lalu materi narasumber kebetulan dari kemarin sudah saya sampaikan ke ajudan, karena mungkin sedianya Pak Inspektur yang akan hadir, makanya di paparan ini pun di covernya masih nama Pak Inspektur, dan mungkin nanti bisa disesuaikan, nggak ada masalah kalau itu. Lalu dokumentasi, ya tadi foto-foto, kalau memang tidak ada foto, boleh saya dipin di screenshot, boleh. Karena Ada itu kan ada lompat. Dokter itu ya Bapak PPDT. aduh, ini Ibu siapa? Ibu Sopiah ya, Bu? Punten, di unmute, Bu. Pikirin yang lain nih. Halo, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut, selanjutnya apa ini? Ini uraian pengeluarannya belanja makan minum, snack, rapat sosialisasi. Yang permasalahan atau titik kritisnya, kegiatan fiktif tidak dilaksanakan. Yang tadi ya, yang penting makan minumnya SPJ-nya, di SPJ-kan, dibeli mau mesti syukur, ini SPJ-nya saja dalam rangka apanya tidak ketahuan, kegiatannya bentrok dengan kegiatan lain.
belanja makan minum rapat misal, sementara guru-gurunya sedang mengikuti sosialisasi semua di tempat lain. Itu kan ya berarti fiktif ya, tidak dilaksanakan. Pembayaran melebihi standar harga, misalnya snack itu harusnya misalnya 15.000, ternyata dibayarkan 25.000, itu pasti pengembalian, pajaknya belum dipungut atau kurang store, itu masalah. SPJ tidak lengkap, SPJ tidak lengkap juga itu ya tadi saya sampaikan di awal, itu sangat bermasalah karena harusnya SPJ lengkap supaya tidak jadi temuan. Nah untuk itu dokumen SPJ-nya apa sih? Ini undangan rapat atau undangan sosialisasi atau undangan apapun itu, rincian nota dan kwitansi bermaterai lengkap, SSP PPH 23 untuk catering ya, daftar hadir rapat, toleransi rapat, serta foto dokumentasi. Foto dokumentasi bukan cuma kegiatannya, kalau bisa foto makanannya. Kalau memang dia kalau lebih bagus lagi dipoto tuh makanannya, tapi jangan dijadiin foto status ya. Biasanya kan banyak tuh bapak ibu motoin makanan jadiin status. Saya juga mungkin sekali-kali gitu. Nah, terkait permasalahan makan minum ini, mundur sebulan yang lalu kita kan sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, banyak tuh yang bertanya, Pak, makan minum boleh nggak? Makan minum boleh nggak bulan puasa gitu kan? Seandainya ada kegiatan bapak ibu di bulan puasa yang meng-SPJ-kan makan minum, dalam beberapa kesempatan saya sudah sampaikan, mangga sepanjang kegiatannya dilaksanakan setelah jam 12, misalnya mulai dari jam 12, misalnya dari jam 2 sampai jam 5 atau dari jam 3 sampai jam 5, itu dapat SPJ-kan makan minumnya dengan asumsi nanti diberikan untuk dibawa pulang dimakan setelah buka puasa. Kecuali bapak ibu nggak puasa ya silakan aja dimakan gitu kan, tapi jangan di situ gitu. Baik, itu ya bapak ibu saya ingatkan sebelum nanti kita ketemu audit operasional, karena saya khawatir ada yang meng-SPJ-kan makan minum di bulan puasa tidak tepat gitu, belanja makan minum. Kalau bisa di undangannya sebutkan rapatnya dimulai jam sekian sampai dengan jam sekian. Kalau rapatnya mulai jam 8 terus diberikan makan minum, ya itu akan mau nggak mau akan jadi temuan gitu. Jadi silakan dari sekarang dipersiapkan, karena kemungkinan kurang lebih 1 bulan lagi kami akan masuk melakukan audit operasional atau audit ketaatan. Oke, kita lanjut selanjutnya. Oke, ini selanjutnya saya berterima kasih kepada panitia, kepada Bapak Ibu bendahara sekalian yang telah menyimak apa yang saya paparkan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya paparkan ini 0,0 sekian persennya bisa diserap ya. Ya tentunya yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Yang tidak baik itu mungkin datang dari saya sebagai manusia. Atas itu saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maka moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak narasumber kita Pak Yusuf. Mungkin ini kan kita kan ke teknis tentang dana bos. Mungkin ada hal-hal yang harus ditanyakan dari peserta, silakan. Mumpung Sama 13 Pak. Sama 13. SMA 12 Pak, SMA 15 Pak. Ya, silakan. SMA 15 Pak. Sama 13 ya. SMA 15 ya. SMA 13 silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi